Terus di lain riwayat Abu Hurairah telah menceritakan lamma fatahallahu ala rasulihi Makkah, ketika Allah memenangkan Rasulullah, menaklukkan kota Mekah, ketika Mekah sudah menjadi negara ataupun di bawah kekuasaannya Rasulullah, qoma finnas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyampaikan khutbahnya. Fahamidallahu wa athna alaih, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha habasa an makkatal fil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melarang untuk menawan gajah yang ada di Mekah. Kalau ada gajah di Mekah tak boleh ditawan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menawan gajah yang ada di Mekah. Wasallatu 'alaiha rasuluhu wal mu'minin. Kemudian Nabi menyampaikan lagi, kalau umpamanya kamu menemukan gajah, hendaklah diserahkan urusan itu kepada Rasulullah ataupun kepada kaum muslimin. Diserahkan kepada orang banyak. Kalau kita menemukan gajah di Mekah, maka diserahkanlah kepada Rasulullah atau diserahkan kepada kaum mukminin. Fa innaha la tahillu li ahadin kana qabli wa innaha uhillat li sa'atan min nahar wa innaha la tahillu li ahadin ba'di. Kata Nabi, ketika seseorang itu berada di tanah Mekah, maka tidak halal bagi orang itu untuk melakukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu saat, yang itu hanya diperbolehkan oleh Nabi saja. Itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi saja. Yang lain tak boleh. Jadi ada di dalam riwayat-riwayat itu bahwa Nabi pernah membunuh atau pernah menawan ataupun pernah mengambil, pokoknya melaksanakan sesuatu yang dilarang di kota Mekah itu, di tanah haram itu. Sesuatu itu dilarang, tapi Nabi melaksanakannya. Jadi Nabi mengatakan dalam riwayat ini bahwa jangan pula dijadikan dasar bahwa hadis ini, hadis yang Nabi pernah melakukan di Mekah itu tadi, perkara yang boleh. Tidak. Memang ada satu saat yang Nabi itu diperbolehkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala haramkan lagi, tak boleh lagi. Tidak boleh lagi dikerjakan oleh orang-orang setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pun setelah itu pun tidak diperbolehkan lagi. Kaum mukminin juga tidak diperbolehkan lagi. Kemudian Nabi melanjutkan, tidak boleh fala yunaffaru soiduha wala yuhtala syaukuha wala tahillu saqitatuha illa limunsyidin. Janganlah kamu memburu binatang buruan yang ada di sana. Kalau ada binatang-binatang buruan, keledai umpamanya, ini berlaku secara umum, bukan untuk orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau ihram umroh. Ini secara umum. Tidak boleh memburu binatang, tidak boleh memburu binatang buruan di Mekah. Kemudian tidak boleh dipotong duri pohon yang ada durinya. Jadi pohon yang berduri itu durinya pun tidak boleh dipotong. Dan tidak boleh diambil barang temuan yang ada di sana, kecuali illa limunsyidin, kecuali barang itu ingin diumumkan. Jadi kalau kita menemukan sesuatu di tanah haram, jawabannya tak boleh diambil.
Boleh kita diambil, boleh kita mengambilnya untuk diumumkan. Kalau bukan untuk diumumkan, tak boleh diambil. Umpamanya kita lagi tawaf ataupun kita lagi berjalan-jalan, nampaklah tasbih, kan? Telepak, terpijak-pijak tasbih itu. Awak nengok, sayanglah tasbih ini, cantik nih, dipijak-pijak aja dengan orang. Aku ambil lah, kan aku bawa balik sampai rumah, aku letakkan dekat masjid. Yang seperti ini tak boleh. Jadi kalau ada orang yang berbuat macam itu, mesti dibalikkan lagi ke sana. Dititipkan ke jamaah haji atau ke jamaah umroh, lempokan balik suruh ke sana. Karena kita tidak tahu pemiliknya, dan ini mau dilarang. Tidak boleh mengambil sesuatu yang ditemukan di sana. Kalau nak ngambil, kalau ingin memiliki, kalau ingin memberikan kepada siapapun, maka hendaklah dia beli atau minta. Kalau nyuri sudah jelas lah, tak boleh. Dia boleh minta, dia boleh beli. Nah, baru itu bawa balik. Macam nampak batu kan dekat Mekah tuh, ini mungkin elok nih nak buat akik lah. Sambil tak ada kerja tuh, diketuk-ketuk batu tuh, bawa balik lepas tuh, tak boleh. Karena ini memang dilarang. La tahillu saqitatuha illa limunsyidin. Kalau ada barang yang hilang, ada barang yang ditemukan, kalau ada barang yang ditemukan di Mekah, di tanah haram, maka tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan. Kecuali kita tahu siapa pemiliknya. Kecuali kita tahu siapa pemiliknya. Waman kutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazarain imma ayyufda wa imma ayyukida. Kemudian Nabi menyampaikan lagi, siapa yang dibunuh di Mekah, memang sengaja dibunuh dekat sana, datang ke sana mau nak bunuh orang pula, atau sebab Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, wa man dakhalahu kana aminah. Orang yang masuk ke tanah haram itu aman. Orang yang masuk ke tanah haram itu aman, tidak akan dibunuh. Kalau umpamanya dibunuh dengan orang, apakah diracun ke, apakah dipenggal ke, maka dia berhak. Maka keluarga korban ini tadi berhak untuk memilih dua pilihan. Dia berhak memilih dua pilihan kalau ada orang yang dibunuh di sana. Pertama, uang tebusan. Berapa uang tebusannya? Terserahlah suku-suku keluarga korban. Umpamanya ada TKI Indonesia datang ke sana, kerja di sana, dibunuh pula atau membunuh pula di tanah haram itu, maka keluarga yang TKI ini berhak untuk dua pilihan. Pertama, minta uang tebusan. Berapa? Suku-suku dia lah minta. Nak 5 triliun, nak 100 triliun, minta. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak bisa mau memberikan tebusan seperti itu, boleh yang kedua, bunuh dia. Karena dia membunuh, bunuh dia. Nah, itu baru boleh. Dua pilihannya, kisos namanya. Jadi kalau ada orang yang terbunuh, makanya kita ke Mekah itu tak takut. Ke tanah haram itu kita tidak ada perasaan takut, karena tidak ada yang mengganggu kita di sana. Tak ada yang nak bunuh gitu loh. Pokoknya sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man dakhalahu kana aminah. Siapa aja yang masuk ke tanah haram itu aman. Nah, hukum kisos macam mana? Hukum kisos itu di Jeddah, di luar. Tidak di tanah haram, di luar. Kalau mau hukum kisos, potong tangan, yang bunuh, yang zina umpamanya, yang sudah menikah kok berzina lagi, dirajam sampai mati, itu di luar.
Di tanah haram ini memang aman. Jadi kalau umpamanya kita degil, kita jahat, jangan pula kita menganggap, aku tak layak datang ke sana, aku ini degil sangat. Sudah sampai sana aku dibunuh pula dengan orang. Tidak, justru degil pula pergi sana. Jadi baik nanti. Karena di sana tidak akan ada masalah-masalah yang menghantui dia. Akan nyaman, damai, tentram. Kalau ada orang yang dibunuh di tanah haram, dua pilihan kata Nabi. Mau minta tebusan atau minta balas bunuh. Jadi kalau kita menemukan sesuatu di tanah haram, jawabannya Nabi sudah melarang, tak usah diambil. Jadi kalau nak pergi haji, nak pergi umroh, ingat-ingat nih sabda Nabi SAW. Kalau di tempat lain tadi kan, termasuk makanan apa saja barang temuan. Kalau di sana, nih khusus di sana. Kalau di tempat kita nih, macam tadi hadis-hadisnya. Kalau yang di tanah haram nih, tak boleh diambil. Ini permen nih, sedap nih sampai berjalan, tak boleh. Pokoknya barang temuan di sana tak boleh diambil.